Inflasi menggila, AS tetap ngotot tantang China di Laut China Selatan. Amerika Serikat mengalami inflasi menyebabkan harga gas hingga pangan naik drastis. Ribuan warga pun harus mengantre makanan di bank pangan setiap hari. Namun, kondisi ekonomi AS yang loyo tak menyurutkan militer negara itu menantang China di Laut China Selatan. Sebuah kapal perang AS dikerahkan mendekat ke Kepulauan Spratly, yang disebut Kepulauan Nansha di China pada Sabtu, 16/7. Kepulauan tersebut terletak di tenggara Laut China Selatan. Kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold berlayar di dekat Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Operasi Kebebasan Navigasi, FONOP. Armada ke-7 AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan tersebut merupakan tantangan akan klaim China atas kepulauan itu. Operasi Angkatan Laut AS ini menantang pembatasan lintas damai yang diterapkan Republik Rakyat China, RRC, Vietnam, dan Taiwan. Demikian pernyataan Armada ke-7 AS. Pernyataan itu lalu berujar, melanggar hukum internasional. Vietnam, dan Taiwan tampaknya perlu entah mendapatkan izin, atau memberitahukan lebih dahulu, sebelum kapal militer masuk ke jalur lintas damai, lewati laut teritorial wilayah. Laut teritorial sendiri merupakan perairan yang berjarak 19 km dari garis pantai suatu negara, bagaimana diakui hukum internasional. Sementara itu, Filipina, Malaysia, dan Brunei turut mengklaim beberapa bagian dalam Kepulauan Spratly. Namun, pernyataan Angkatan Laut AS tak menyinggung klaim atas ketiga negara tersebut. Ini bukanlah pertama kali AS menantang klaim China menggunakan dalih FONOP. Rabu, 13/7, AS sempat melakukan misi yang sama di Kepulauan Paracel, Pulauan yang berada di wilayah utara LCS. Pulauan ini dikenal dengan nama Kepulauan Sisha di China, dan turut diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Beijing murka dengan tindakan AS tersebut kala itu. Si militer AS telah sangat melanggar kedaulatan dan keamanan China, sangat merusak perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan, sangat serius melanggar hukum internasional, norma hubungan internasional, ujar juru bicara Komando Teater Selatan China, Kolonel Angkatan Udara, Juli, dalam sebuah pernyataan. Meski demikian, Washington menilai klaim maritim yang dilakukan China dan pihak lain, mengancam kebebasan lautan, masuk kebebasan navigasi dan penerbangan luar, perdagangan bebas dan tanpa hambatan, pun kebebasan kesempatan ekonomi. China sendiri mengklaim sejumlah wilayah LCS yang berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Filipina dan Vietnam. Untuk menjaga klaim ini, Presiden Xi Jinping terus membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan menempatkan kapal perang di perairan itu.